Hai Moms, permasalahan gigi dan mulut sering terjadi pada anak-anak karena biasanya mereka doyan banget sama makanan manis dan malah sikat gigi. Nah, penting loh untuk kita ajak anak untuk ngerawat gigi dan mulut sedari kecil. Perawatan gigi dan mulut bukan cuma buat kesehatan aja, tapi juga bisa menambah kepercayaan diri pada penampilan. Nah, kali ini ada Anissa Kayla yang lagi ke dokter gigi buat treatment scaling. Scaling itu apa sih? Langsung aja kita lihat yuk. Halo pemirsa. Jadi sekarang aku pengen di scaling gigi aku biar bersih karena persiapan sebelum syuting juga kan. Hai dokter. Dok, hari ini tuh aku pengen di scaling ya dok ya? Ya. Nah ini scaling itu sebaiknya tuh berapa kali sih dalam sebulan? Jadi scaling itu atau bahasa ini membersihkan karang gigi. Nah, membersihkan karang gigi itu seharusnya 4 bulan sekali. Terkadang kita sambil sikat gigi itu agak kurang bersih. Oh, ternyata walaupun udah rajin sikat gigi, tetap aja bisa punya karang gigi loh. Waduh, apalagi yang suka malas sikat gigi nih. Jadi sekarang gigi aku mau dicek dulu sama dokternya. Diketin sih ya. Jadi setelah diperiksa giginya, karang giginya hanya sedikit di bagian bawah, terus sama lubangnya sih tidak ada. Wah, keren. Ternyata karang giginya Anissa cuma sedikit dan gak ada lubang sama sekali loh. 2 jempol deh buat Anissa. Ya udah, langsung aja kita lihat yuk proses scaling gigi Anissa. Oke pemirsa, aku udah tadi diapain tuh dok? Dibersihkan karang gigi atau scaling. Sampai Sedikit ya, di bagian bawah aja, yang bagian dalam. Mungkin memang awam itu wajar kalau misalkan karangnya sedikit di bagian dalam itu. Waktu sikat gigi mungkin agak kurang bersih, itu aja. Selain rajin bersihin karang gigi kayak Anissa, apalagi ya cara supaya gigi tetap sehat? Tipsnya yang pertama, rajin sikat gigi terutama habis makan dan sebelum tidur. Yang kedua, banyak makan mengandung kalsium. Yang ketiga, rajin kontrol ke dokter gigi 4-6 bulan sekali. Oh itu tipsnya. Jadi itu 3 tipsnya biar gigi kita tetap bersih dan nggak berlubang. Thank you ya dok. Nah gitu Moms, jangan lupa sejak kecil ajari anak buat rajin sikat gigi dan makan makanan yang berkalsium tinggi ya. Dan rutin periksa gigi anak setiap 4 hingga 6 bulan sekali agar gigi anak tetap sehat. Halo, selamat datang di rumah kami bersama saya Adriana Bustami. Kenza Ferowiana. Ya, dan hari ini kita mau bermain sepeda. Yeay, karena udah weekend nih Zo. Sepeda roda berapa? Sepeda roda 2. Enggak deng, sepeda roda 4. Karena kamu belum bisa ya sepeda roda 2 ya. Sekarang kita langsung main. Kayaknya ada yang lupa nih. Kita harus Pakai helm. pakai helm. Ayo kita pakai helm dulu. Yo, pakai helm dulu. Kenapa sih Zo kita harus pakai helm kalau bermain sepeda? Bisa jatuh. Oh, jadi kita harus pastikan kita dalam keadaan yang safe ya. Ya, be careful. Mami mau challenge kamu. Gimana kalau kita balapan sepeda? Berani nggak? Berani dong, siapa takut? Aku yang hitung ya. Mami 3, 2, 1. Wah, kamu keren banget loh Zo, main sepedanya hebat. Mami juga, Mami udah bisa lawan aku dari lomba sepeda ini. Oh, tentunya dong. Ya, jangan kemana-mana karena kita sudah menyiapkan beragam kisah keluarga selebriti yang akan menjadi inspirasi buat keluarga Indonesia. Di mana lagi kalau bukan di Mom and Kids. Nih, aku haus. Haus? Oke, Mami ambilin minum ya, sebentar ya. Habis ini kita main badminton yuk. Oh, tentu saja, siapa takut aku jago loh main badminton. Tapi tunggu sebentar, aku ambilin kamu minum dulu ya. Tunggu di sini, oke? Miris banget.
Selalu meningkat, selalu bertambah jumlah anak-anak yang alami gangguan jiwa, terkena masalah mental lantaran kecanduan gawai terutama smartphone. Dari game online, situs berbagi video, hingga medsos. Data Biro Pusat Statistik Februari 2022 sudah mencatat 88,9% anak di atas usia 5 tahun sudah terbiasa mengakses internet dengan smartphone untuk selancar media sosial. Ancaman sangat nyata membayangi anak-anak kita. Di luar sisi kejiwaan, gangguan fisik juga sudah real terjadi di depan mata. Merebaknya bocah menderita rabun jauh secara dini, kebutaan, motorik yang lambat, hingga gangguan di otak. Mungkin 12-13. Kok kamu? Kalau gue yang paling takut, pertama kalau misalnya punya HP adalah dia main mulu gitu, ke distract sama apapun gitu. Jadi social life-nya hilang karena kita orang tuanya kita udah gede ya, kita udah gede nih, kita aja yang udah bisa mikir masih tetap ngelihat layar mulu. Itu baru umur 3, 4, 5 tahun. Dia di-expose dengan dunia internet yang seru yang minta ampun. Dia akan mempunyai primary world-nya itu adalah di internet. Itu yang aku takut. Terus, kamu belajar nggak? Kemarin les? Mama nggak suka nih kalau ngomong, ih, kayak per di mobil tuh nggak? Kalau sampai nilainya bagus, Mama akan memenuhi janji Mama. Kalau sampai nggak bagus, berarti no more gadget, no more YouTube, ya. Titi Kamal, Christian Sugiono, dan Astrid Tiar adalah deretan selebriti yang super ketat pada sang anak soal gadget. Diikuti juga Tantri Kotak dan Ustazah Oki Setiana Dewi. Mereka tak mau kecolongan. Daripada menyesal di kemudian hari, Tantri dan Oki sampai rela dimusuhi anak-anak demi prinsipnya ini. Disinilah mereka berdua tertuntut kreatif, pintar menciptakan permainan seru buat anak, baik di dalam maupun di luar rumah. Biar gampang gerak. Bunda. Dapat bunda. Wow. Pinter. Tas. Itulah bos. Oh. Memang sih, gawai gadget smartphone sangat ampuh meredam rewel anak. Manjur menghentikan tangisan hingga keusilan. Tapi mesti diwaspadai juga, karena keampuhannya ini bisa jadi racun pembawa bencana. Bukan berarti gadget itu negatif semua, tidak. Porsinya. Karena pada waktu anak itu usia tertentu, dia harus ada stimulasi untuk misalnya motorik halus, motorik kasar, terus kemampuan bicara, kemampuan macam-macam. Nah itu kalau dia nonton, dia searah aja, tidak ada stimulasinya. Jadi nggak mungkin dia kemudian bisa jadi pandai bicara karena nggak ada orang yang ngajak dia bicara. Kan itu device tuh kan pasif gitu. Yang tadinya dia sudah babbling ya, sudah bisa mama, baba, sudah bisa gitu, kok tahu-tahu hilang gitu ya. Terus kalau misalkan dia minta handphone, itu nggak bisa dilarang gitu loh. Dan sampai tantrum dia kalau. Makin rumit, makin kompleks, dan makin pusing juga ya jadi orang tua di zaman milenial. Harus berlipat bijak mengambil langkah pada anak di tengah kecanggihan teknologi. Di era serba bisa terlihat dan terekam. Karena games itu jangan ditotalin, tidak boleh, karena bagi saya games itu melatih kreativitas juga loh. Jadi anak-anak memang pegang gadget untuk main games, dan itu pun dibatasi, itu hari Sabtu Minggu dan ada jam-jamnya. Cara kontrolnya adalah kalau aku ya standar waktu itu kita ya baterainya tuh dikurangin gitu. Jadi kita ngasih gadget iPad gitu, misalkan anak nih main nonton YouTube, kita kasih baterai 10% aja, paling 10% nonton YouTube 15 menit lah. Setengah jam kali ya habis gitu. Begitu abadnya habis, mati. Oh udah. Tak boleh ditawar lagi, batasi dan kontrol penuh penggunaan gadget pada anak. Survei terbaru yang dilakukan sebuah lembaga pemerhati anak terhadap 1.500 keluarga di Jakarta. Kini, sudah lebih dari 5 jam per hari anak-anak dengan gadget. Sepertiga waktu di depan layar gawai. Hanya 6% berada di luar ruangan. Usia 12 tahun ke atas sudah menyentuh 63% sulit diajak keluar rumah.
lebih memilih rebahan di kamar sambil main gadgetnya. Makin hari makin jarang anak-anak main lari-larian di halaman. Bahkan di desa, di kampung sekalipun, semua terbius game online dan hingar-bingar medsos. Iya kan anak modeling, nyontoh. Yang dia contoh apa yang dia tonton. Kalau cara orang bicara, cara orang kemudian berekspresi pada hal yang lain, itu semua pasti akan berpengaruh pada dia gitu. Dia akan ngikut dengan cara seperti itu, marah-marah, bentak-bentak. Nanti lama-lama kan jadi betulan dan anak tuh nggak perlu punya akun karena apa yang terupload di sana dan anak tuh belum cukup siap untuk menerima celaan atau apa dari netizen.